Perasaan saat kesalahan kita terasa begitu besar. Dosa kita terasa menumpuk tinggi, sampai kita cuma bisa bertanya dalam hati, apa mungkin masih ada ampunan untukku? Aku ingin bertaubat, tapi dosaku terlalu banyak. Nah, bisikan lirih inilah yang jadi awal dari kisah kita. Sebuah gema keputusasaan yang seringkali terdengar di hati mereka yang merasa tersesat. Ya, beban masa lalu yang kelam itu rasanya berat sekali kan? Rasanya seperti kita ini sudah dicap gagal selamanya. Tapi, ada sebuah kisah abadi yang memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam tentang perasaan ini. Yuk, kita coba selami kisah seorang pria dari zaman dahulu. Seseorang yang tersesat begitu jauh dalam kegelapan. Jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Dan ini adalah ceritanya, pencariannya yang luar biasa untuk menemukan setitik cahaya. Pria ini, dia membawa beban yang tak terhingga. Dia telah merenggut 99 nyawa. Coba bayangkan betapa beratnya beban itu. Tapi, di dalam hatinya ada keinginan untuk keluar dari semua itu. Dia putus asa mencari jalan. Dan akhirnya dia bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dia pun diarahkan pada seorang rahib, seseorang yang ahli ibadah, sangat saleh, tapi bukan ahli dalam ilmu. Pria ini mendatanginya dan dengan penuh keputusasaan, dia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah masih ada taubat untukku? Jawaban sang rahib, begitu tajam, begitu final. Tidak, untuk orang sepertimu tidak ada ampunan. Jawaban itu datang dari kesalehan, tapi tanpa hikmah dari ilmu. Dan jawaban itu seketika memadamkan api harapan yang baru saja mulai menyala di hati pria itu. Dan disinilah tragedi terjadi saat harapan itu direnggut. Karena putus asa, karena marah, pria itu membunuh sang rahib. Dan jumlah korbannya pun genap menjadi 100. Satu dosa mengerikan lahir lagi, hanya karena hilangnya harapan. Tapi yang luar biasa, bahkan setelah itu semua, dia tidak menyerah. Pasti masih ada sepercik harapan yang tersisa di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus mencari. Sekali lagi, dia bertanya, tunjukkan padaku siapa orang yang paling berilmu di muka bumi. Kali ini, dia ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang ilmunya luas. Dan coba perhatikan betapa berbedanya jawaban mereka. Sang rahib berkata, tidak. Tapi sang alim, dia menjawab, ya, tentu saja bisa. Dan siapa yang sanggup menghalangi dirimu dari tobat? Wow, jawaban yang berlandaskan ilmu ini seakan membuka sebuah pintu yang tadinya sudah dibanting hingga tertutup rapat. Sang alim ini nggak cuma ngasih jawaban loh, dia memberikan lebih dari itu. Dia memberikan sebuah peta, sebuah panduan langkah demi langkah, jalan yang jelas untuk memulai hidup baru. Dan inilah resepnya. Pertama, tinggalkan negerimu, karena itu lingkungan yang buruk. Kedua, pergilah ke sebuah negeri tempat orang-orang soleh tinggal. Dan ketiga, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jadi perubahan sejati itu butuh kita untuk meninggalkan lingkuran yang lama dan menenggelamkan diri kita di tengah komunitas orang-orang baik. Dengan hati yang sekarang penuh dengan harapan baru, pria itu pun berangkat. Dia mulai berjalan, meninggalkan semua masa lalunya, meninggalkan 100 dosa besar di belakang. Bayangkan, seseorang yang seumur hidupnya hanya kenal gelap, sekarang berjalan menuju seberkas cahaya di kejauhan. Niatnya sudah benar. Langkah pertamanya pun sudah dia ambil. Ini langkah yang paling krusial. Tapi sayangnya, perjalanannya terpaksa berhenti di tengah jalan. Tepat di tengah-tengah perjalanan, ajal datang menjemputnya. Coba perhatikan ya, dia belum sampai. Dia belum melakukan satupun amal baik di negeri tujuannya. Dia hanya sedang dalam perjalanan. Dan pada saat itulah terjadi perdebatan di langit. Para malaikat azab berkata, dia belum pernah berbuat baik sama sekali, jiwanya milik kami. Tapi malaikat rahmat menjawab, tidak, dia datang dengan hati yang bertaubat. Dia sedang menuju Tuhannya, jiwanya milik kami. Satu pihak melihat masa lalunya, pihak yang lain melihat kemana arah hatinya. Jadi pertanyaannya adalah, milik siapakah jiwa ini? Seorang pendosa besar yang meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Lalu turunlah perintah dari Allah. Sebuah keputusan yang begitu sederhana, tapi sangat adil. Perintahnya adalah, ukurlah jarak antara kedua negeri itu. Jarak dari tempat dia berangkat dan jarak ke tempat yang dia tuju. Mereka pun mengukurnya. Dan hasilnya, jasadnya ditemukan 1 jengkal lebih dekat ke negeri orang-orang soleh yang sedang ia tuju. Ternyata langkah-langkah kecilnya ke depan itu punya bobot yang jauh lebih berat daripada seumur hidupnya melangkah ke arah yang salah. Dan akhirnya para malaikat rahmatlah yang membawa jiwanya.
Subhanallah, kisah yang luar biasa ya. Sekarang, yuk kita berhenti sejenak dan merenung. Pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari dongeng yang sangat kuat ini, supaya kita bisa membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, rahmat Allah itu super luas, cukup untuk menutupi dosa apapun, sebesar apapun itu. Kedua, jangan pernah membuat orang lain merasa putus asa dari ampunan. Ingat kan betapa berbedanya jawaban sang rahib dan sang alim? Ketiga, kalau kita benar-benar mau berubah, kita harus mengubah lingkungan dan teman-teman kita. Keempat, ilmu yang benar itu memberi harapan, sementara ketidaktahuan bisa membawa kita pada keputusasaan. Kelima, niat yang tulus dan usaha untuk berubah itu pasti akan diganjar, bahkan kalau tujuan akhir kita belum tercapai. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir hidup kita dan kemana hati kita menghadap pada momen itu. Kisah ini kita tutup dengan sebuah pesan harapan yang tak lekang oleh waktu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi seberat apapun beban masa lalu kita, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, pintu untuk kembali dan memulai lembaran yang baru akan selalu